Saya rekam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak serta diseminasi PKG PJOK 2024 yang masih tetap semangat dalam mengikuti kegiatan virtual kita di Tatap Maya 7 di modul 1.5 C1 kuatkan pemahaman terkait dengan pengembangan kurikulum PJOK. Nah, itu yang akan kita bahas di kegiatan kali ini. Namun sebelum kita melakukan kegiatan seperti biasa ya kakak-kakak, ya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya bermanfaat untuk kita ke depan nantinya. Sehingga ya kakak-kakak dapat mengaplikasikannya ke dalam kegiatan pembelajaran kakak-kakak di sekolah. Dan untuk doa sendiri, saya minta kepada Kak Didi, ya, selaku senior saya, izin kakak untuk membawakan rekan-rekannya berdoa. Kepada Kak Didi, saya persilakan di dalam hormat. Baik Kak Didi, saya persilakan Kak Didi. Ya, baik. Terima kasih Kak Peggy. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum memulai kegiatan tatap maya kita hari ini, semoga kita diberikan kelancaran, kemudian apa nanti yang telah disampaikan oleh fasilitator bisa menambah ilmu dan pembelajaran untuk kita. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Didi yang telah membawakan doanya. Semoga dengan apa yang kita harapkan ya dapat terwujud di dalam kegiatan kita untuk ke depan. Baik kakak-kakak, ya seperti biasa sebelum saya melakukan kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, saya akan men-share screen dulu kegiatan-kegiatan kita. Nampak kakak-kakak? Izin kakak-kakak. Nampak Kak. Nampak. Baik, terima kasih kakak. Ya, baik kakak-kakak, hari ini materi kita terkait dengan pengembangan kurikulum PJOK. Nah, di sini kita masuk di 2JP ya kakak-kakak. Jadi kita lakukan dari jam 1 sampai kurang lebih jam 3 nanti. Nah, di sini saya ucapkan salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Untuk kita semua di ruang virtual ini. Tak bosan-bosan juga kita sebelum melakukan kegiatan, saya akan menyampaikan sedikit kesepakatan bersama terkait dengan kegiatan kita yang sudah kita sepakati kemarin ya kakak-kakak. Saya ingin mengingatkan kembali kepada kakak-kakak bahwasanya di dalam kegiatan kita nanti yaitu yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon ya kakak-kakak, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, itu adalah kesepakatan yang sudah kita lakukan kemarin kakak-kakak. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan kesepakatan tersebut agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan tanpa hambatan. Itu harapan saya. Baik kakak-kakak, hari ini ya sudah saya sampaikan kita hari ini 2JP ya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak, di sini kita akan membahas ya modul 1.5 ya. Nah, di sini adapun tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak yang pertama peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta
keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak-kakak, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program yang berkualitas dengan backward design. Nah, itu yang diharapkan dari tujuan kita pada pertemuan kali ini atau siang hari ini ya, kakak-kakak. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, agak lambat. Nah, di agenda kita pada sesi kali ini ada 3 aktivitas yang akan kita lakukan ya kakak-kakak. Yang pertama adalah backward design, yang kedua adalah pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Itu adalah agenda kita pada sesi kali ini. Jadi kakak-kakak, kemarin sudah saya sampaikan untuk melakukan kegiatan pembelajaran ya melalui pembelajaran mandiri ya kakak-kakak. Jadi saya harap kakak-kakak berperan aktif dalam kegiatan kita pada sesi kali ini. Itu harapan saya. Baik, selanjutnya masuk di slide selanjutnya. Nah, aktivitas pertama ya yang itu backward design dengan pengembangan kurikulum PJK. Nah, itu adalah aktivitas kita yang akan kita lakukan yang pertama. Nah, baik. Nah, di sini ya langsung saja kita masuk ke aktivitas pertama. Nah, kakak-kakak ya di sini akan saya berikan kata pemantik buat kakak-kakak dan kakak-kakak menjawabnya di kolom chat ya kakak-kakak. Paham kakak-kakak? Nah, pertanyaannya seperti ini kakak-kakak. Menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Nah, itu kakak-kakak tuliskan di kolom chat. Skalanya aja dulu kakak-kakak. Paham ya kakak-kakak? Halo, kakak. Izin kakak-kakak responnya. Ya, ini maksudnya pemahaman kurikulum Merdeka, Kak PG. Ya, terkait dengan kurikulum Merdeka. Ya, kurikulum PJOK ini kakak-kakak. Ya, menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10. Silakan kakak-kakak di kolom chat. Oke, Oke silakan kak. Boleh menuliskan berapa skalanya. Kak Didi 6. Oke. Kak Susi berapa? Oke. Ada lagi. Ayo kak. Kakak-kakak yang lain. Berikan tanggapannya terkait dengan pertanyaan yang sudah saya perlihatkan di layar laptop ya. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Nah, silakan kakak-kakak untuk mengeksplor. Ayo Kak Susi 5, kemudian Kak Bayu berapa Kak Bayu? Silakan. Kak Muhammad Ikhwanul tuliskan berapa skalanya. Silakan. Ya. Kak Ikhwanul, Kak Bayu, silakan untuk melakukan pengisian di kolom chat. Ya, fitur kita sudah ada. Nah, tinggal kakak-kakak melakukan pengisian di fitur kolom chat. Silakan Kak, Kak Bayu. Karena kegiatan kita ini 2GP ya kakak-kakak. Jadi kita bisa untuk berdiskusi ya
dan mempresentasikan hasil tanggapan kita ya kakak-kakak, masih banyak waktu kita. Silakan Kak Bayu, Kak Ikhwanul ya, berapa untuk sesi yang pertama ini ya, menurut kakak-kakak skala 1 sampai 10 ya, kira-kira berapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak. Oke kakak-kakak, silakan. Oke, baik ya. Karena mungkin masih belum mengisi ya, kita coba untuk mengeksplor dari Kak Didi dulu ya. Kak Didi, mengapa Kak Didi membuat nilai 6 atau skala 6 tentang pemahaman kakak terkait dengan kurikulum PJOK? Silakan Kak Didi. Ya, baik, terima kasih Kak Peggy, saya coba ya. Ya, open cam aja Kak. Kenapa saya buat skala 6? Yang pertama, setelah adanya perubahan kurikulum, saya merasa materi di kurikulum Merdeka ini banyak yang berbeda, berkurang bahkan kalau dibandingkan dengan kurikulum 2013 kemarin. Jadi di sini yang bikin saya masih mengambang, apakah memang dalam, misalkan di semester ganjil ini, saya ngajar di kelas 8. Itu kalau saya lihat materi permainan itu di semester ganjil ini ada 2. Cuman 2, bola voli dan bola basket. Nah, itu aja. Sementara waktu di kurikulum 2013 itu banyak permainan yang harus diselesaikan dalam 1 semester. Nah, itu satu. Jadi yang membuat saya bingung di kurikulum Merdeka ini, apakah memang siswa itu harus benar-benar dituntaskan di 2 materi itu di dalam 1 semester. Nah, itu satu. Kemudian yang bikin saya juga masih belum paham dalam penyusunan nanti program semesternya. Berarti itu kan tatap mukanya menjadi lebih banyak karena materi yang akan diselesaikan jadi tambah sedikit. Saya kira itu aja Kak Peggy dulu. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Didi yang telah mengutarakan pendapatnya terkait dengan kurikulum ya. Jadi masih banyak lagi kekurangan-kekurangan kita ya dalam memahami kurikulum Merdeka ya. Saya juga sependapat dengan kakak ya. Jadi kalau dari segi materi ya kakak-kakak itu sudah pasti berbeda ya kakak-kakak. Kita lihat di kurikulum K13 ya, Kurtilas. Nah, di situ kalau segi materi itu untuk dari materi banyak. Salah satu contohnya ya permainan olahraga bola besar, yaitu di klasifikasi itu ada sepak bola, bola voli, kemudian bola basket, itu masuk di kategori permainan olahraga bola besar. Namun berbeda halnya di kurikulum kurikulum Merdeka UMER ini ya kakak-kakak, permainan bola itu termasuk di kategori permainan invasi ya kakak-kakak. Nah, jadi dari segi untuk materi ada sedikit perubahan. Namun yang perlu kita tekankan kepada kakak-kakak ya. Nah, di sini yang perlu saya tekankan bukan dari ya, tapi dari segi pembelajarannya kakak-kakak. Ya, lebih penekanan ke proses pembelajarannya. Nah, kalau di kurikulum sebelumnya ya kakak-kakak, nah di situ tujuan pembelajarannya ya belum nampak sepenuhnya. Tapi kalau di kurikulum Merdeka ini kakak-kakak ya, tujuan pembelajaran sudah lebih spesifik lagi kakak-kakak di dalam pemberian materi. Oke, kakak mungkin itu aja. Baik Kak Susi, Subekti, Kak silakan Kak. Kak Susi. Iya, baik. Oke. Terima kasih Kak Peggy. Izin para senior untuk menyampaikan pendapat. Nah, di sini pertanyaannya menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK?
saya buat rentan 1 sampai 10 itu di angka 5. Kenapa, yang saya belum paham itu di kurikulum Merdeka ini, ada satu yang menurut saya rancu dan gimana ya, mungkin pembelajaran itu jadinya nggak sesuai dengan tujuan. Kata kuncinya ini, memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran yang diminati. Nah, gitu. Atau materi yang diminati dia. Jadi kalau seandainya kita hari ini mau belajar tentang permainan bola besar, dia nggak berminat, kita harus apa? Nah, itu. Ya. Itu yang saya masih rancu gitu, Kak. Baik, sekian. Baik, terima kasih kepada Kak Susi yang telah memberikan pemaparannya terkait dengan skala 1 sampai 10 terkait dengan pemahaman Kakak terkait kurikulum PJOK. Baik, pada kakak-kakak yang lain silahkan kakak-kakak. Kak Rahmat Bayu, Kak Yohana, silakan kakak untuk memberikan tanggapannya ya di kolom chat ya kakak-kakak. Kak Ikhwanul, Kak Rahmat Bayu, silakan Kak. Ayo Kak, kita berperan aktif di dalam kegiatan kita ini ya. Karena kalau nggak kita siapa lagi? Oke Kak, silakan. Kak Yohana, izin Kak Yohana. Halo Kak. Halo. Kak Rahmat. Ayo Kak Rahmat. Silakan. Kak Ikhwanul, izin Kak. Sedikit aja. Oke Kak, silakan Kak. Kak Yohana, berikan tanggapan Kakak terkait dengan kegiatan kakak-kakak. Silakan Kak Yohana. Halo, Kakak. Oke, masih banyak yang mungkin ya melakukan kegiatan ya, tapi ya sekali lagi ya kita harus terlibat aktif di dalam kegiatan ini karena kegiatan kita ini terekam jelas ya dan dibaca nanti kemudian ya kepada kakak-kakak yang sudah memberikan partisipasinya terkait dengan ya skala tadi ya memang ya di kurikulum ini pasti ada perbedaan dan perubahan ya sudah saya sampaikan. Nah, di sini yang perlu ditekankan adalah ya kakak-kakak di sini kita harus bisa membuat ya rencana pembelajaran seperti yang kita ketahui ya kakak-kakak. Kurikulum itu apa sih sebenarnya? Ya, kurikulum itu kan adalah rencana pembelajaran yang disusun dan dirancang secara sistematis ya untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, itu adalah kurikulum. Jadi, setiap tahun pasti ada perubahan-perubahan terkait dengan kurikulum. Kita tahu sama-sama ya kakak-kakak, sebelum kurikulum Merdeka itu ada kurikulum Kurtilas. Kemudian sebelum kurikulum Kurtilas ada apa lagi kalau kira-kira Kak? Ada namanya kurikulum KBK ya. KBK ya Kak, kurikulum KTSP. Nah, itu adalah kurikulum-kurikulum yang memang dibuat untuk memenuhi ya itu tadi mencapai tujuan pendidikan. Ya, seperti yang kita ketahui pasti ada ciri khas tersendiri dari kurikulum tersebut. Benar kan Kak Didi? Iya, Contoh betul. yang Kakak Didi ingat dari kurikulum ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ciri khasnya apa sih kira-kira Kak dengan kurikulum Merdeka ini Kak? Kalau boleh tahu misalnya KTSP, K13, kemudian KBK, pasti Kakak sudah mengalami perubahan dari kurikulum tersebut. Bisa Kakak jelaskan sedikit ataupun beri tanggapan Kakak? Kalau di kurikulum 13 itu ada namanya tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran inti, tujuan pembelajaran umum kalau nggak salah ya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini kan kita udah langsung apa itu namanya?
lupa saya Kak Peggy untuk kurikulum Merdeka ini. Langsung dia ya Kak. Jadi kalau kurikulum Dia 2013 ini dia dari udah main CP fase dia. ya kan. Ya. Ya, udah main fase ya kan. Kalau di SD fase apa? Fase D, fase I, fase F. Nah, itu kan fase-fase sudah. Kemudian ada yang dikembangkan yaitu CP kan kakak-kakak yang diberikan oleh pemerintah. Ada elemen-elemen yang harus kita harus kita tekankan ya kakak-kakak. Seperti itu contohnya kalau di K13 kan kompetensi inti ya kan Kak, betul kan? Nah, kalau di Kumer ini ya dia itu tadi saya sampaikan dari CP tadi kita harus melihat elemen mana yang mau kita tingkatkan. Ya, ada 4 elemen itu kalau tidak salah saya. Ya, nah itu yang harus kita pahami ya kakak-kakak. Jadi kurikulum ini ya sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dia untuk agar pembelajaran ya lebih optimal ya ke peserta didik. Nah, itu yang paling penting kakak-kakak. Baik, kita lanjut ya kakak-kakak. Oke, Kak Rahmat Bayu ada kira-kira orangnya nih? Kak Muhammad Ikhwanul, Kak Yohana bisa berespon Kak? Ayo Kak. Halo. Kak Rahmat Bayu, Kak Ikhwanul. Halo. Oke, kita lanjut ya Kak. Jadi skala kurikulum terus berganti ya. Itu demi di mana kita agar bisa menerapkan ya pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Baik, lanjut ya Kak. Nah, di pertanyaan kedua, nah ini Kak, di pertanyaan kedua coba Kakak tuliskan di kolom chat ya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Coba Kakak tuliskan di kolom chat, kemudian nanti kita coba untuk mempresentasikannya ataupun membuat sebuah tanggapan kakak-kakak terkait dengan pertanyaan ini. Silakan Kak di kolom chat Kak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah menurut kakak-kakak? Silakan. Oke, silakan Kak mengeksplor ya. Silakan Kak Rahmat, Kak Muhammad Ikhwanul, izin Kak kegiatan kita ini biar terekam. Silakan Kak, Kak Yohana. Ya, baru Kak Didi ya yang memberikan respon. Saya ingin dari kakak-kakak lain memberikan tanggapan ya, biar tidak ini searah kegiatan kita ini Kak. Jadi kita di sini kan untuk melakukan kegiatan ya diskusi ya biar supaya lebih enak kegiatan kita ini. Ya lebih hidup gitu. Oke, silakan Kak. Ayo kakak-kakak, silakan. Masih banyak lagi yang belum masuk Kak Yohana. Ya, Kak Yohana, silakan Kak Yohana. Berikan tanggapannya Kak Yohana. Ayo kakak-kakak, silakan. Kak Susi, izin Kak Rahmat. Kak Rahmat Bayu, ada Kak?
Oke, baru satu orang ini. Silakan yang lain mana ini? Kakak-kakak. Ayo dong. Masih pada sibuk Kak Peggy. Iya. Gimana ini Kak? Membangun era saya. Oke, Nah, gini lah. ayo Kakak. Kak Didi. Ayo Kak Didi. Kak Didi udah nih. Kak Rahmat. Kak Muhammad Irwanul. Yuk berikan tanggapannya Kakak. 2 jam kita ini Kakak. Jangan Kak Didi aja ini yang aktif. Kak Febrina belum masuk. Kayaknya di kelas 3 ini cuman saya sama Riko aja Kak Peggy yang SMP ya. Sebenarnya ada Kak Faisal Lubis. Cuman dia nggak pernah masuk. Oh, satu lagi Ajis ya, Ajis. Pak Ajis. Heeh. Belum belum ada ini. Kak Mulyono telat. Ya, tunggulah Kak. Oke, yang lain gimana ini? Tapi Kak Yohana dulu nih. Kak Yohana ada nggak nih kira-kira orangnya nih? Kak Yohana. Kak Yohana, silakan Kak Yohana. Kak Ihwanul. Oke, masih banyak yang belum melakukan kegiatan. Oke Kak Didi. Cobalah Kak Didi, langsung aja Kak Didi. Mempresentasikannya perlu nggak? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah Kak? Silakan Kak. Iya, kalau menurut saya itu tujuannya pembelajaran PJOK di sekolah jelas yang pertama karena pembelajaran olahraga ini pembelajaran yang unik. Unik kenapa? Karena berbeda dibandingkan dengan pembelajaran bidang studi yang lain. Karena olahraga ini kan menyangkut fisik, jadi jelas di dalamnya pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan fisik para peserta didik atau siswa. Jadi setidaknya dalam gerak dasar itu sudah harus diberikan pembelajaran mulai dari tingkat SD sehingga nanti tidak kewalahan di tingkat selanjutnya. Kemudian berikutnya adalah mental. Dengan berolahraga di situ kita sudah memberikan pembelajaran salah satunya sikap sportif kepada peserta didik dengan berolahraga. Nah, dengan berolahraga juga melatih mengembangkan sikap sosial, di mana siswa saling bekerja sama dengan siswa yang lain, saling menghargai, bagaimana bersikap sportif. Nah, itu juga pasti dalam berolahraga sikap sportif sangat diutamakan, sehingga itulah kita memberikan pembelajaran atau membina mental, emosional para peserta didik. Itu dia. Saya kira itu Kak Peggy. Baik, terima kasih Kak Didi ya atas pemaparannya terkait dengan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Kak Didi menyampaikan bahwasanya yaitu untuk mengembangkan fisik, mental, sosial, dan emosional peserta didik. Ya, itu jadi benar tepat sekali ya Kak Didi. Seperti yang diharapkan, jadi PJOK ini untuk kedepannya tidak dipandang sebelah mata, ya itu harapan saya. Ya, karena apa? Karena di luar sana masih banyak orang yang menganggapan bahwasanya ya PJOK itu hanya mengembangkan fisik aja. Ya, padahal lebih dari itu ya peranan PJOK sangat penting di sekolah. Ya, dia mengembangkan seluruh aspek ya secara menyeluruh, baik itu fisik, pengetahuannya, mentalnya, sosialnya, semua ya. Jadi itu yang diharapkan ya untuk kedepannya ya. Jadi kita memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Kita buktikan kepada masyarakat luar sana bahwasanya PJOK tidak hanya mengembangkan fisiknya saja. Nah, seperti itu.
Baik, Kak Susi, tanggapan Kak Susi, silakan Kak Susi. Halo Kak Susi. Kak Susi. Halo. Ya, hilang Kak Susi ini. Kak Muhammad Ikhwanul nggak ada. Kak Yohana, Kak Yohana, silakan Kak Yohana. Halo Kak Yohana. Kak Yohana belum muncul-muncul nih sampai sekarang ini nih. Belum ada memberikan tanggapan dari pertemuan ya kedua ya. Belum ada memberikan tanggapan. Baik. Halo yang lain gimana Kak? Berikan tanggapannya dong, responnya terkait dengan kegiatan kita ini. Ya, jadi saya sepakat dengan Kak Didi bahwasanya ya tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu sama amat penting ya karena di situ mengembangkan fisik, mental, sosial dan emosional. Nah, kalau boleh tahu Kak Didi, izin Kak Didi, kita kayaknya berdiskusi berdua ini Kak Didi. Yang lain pada sibuk nih. Izinnya Kak Didi, nggak apa-apa ya Kak Didi? Iya, saya lihat ya kawan-kawan pada sibuk semua ya. Mudah-mudahan di luring nanti ya kegiatannya bisa orang ini semua mengikuti kegiatannya itu yang diharapkan. Kalau enggak ya, ya mau gimana ya. Sinilah kesempatan kita untuk mencari pengalaman baru ya kan. Habis tamat ini mudah-mudahan kakak-kakak nanti bisa menjadi fasilitator kegiatan. Ya, mudah-mudahan kalau udah jadi fasilitator kan udah lumayan itu Kak. Ya, jadi aset nanti kakak-kakak dari pihak BBGP Kak. Kayak kami ini ya, mudah-mudahan ya ke depannya kami bisa jadi fasil nasional, kakak-kakak bisa jadi fasil daerah. Nah, itu yang diharapkan dari kegiatan kita ini ya. Nah, kalau boleh tahu Kak Didi, kita diskusi ini Kak Didi. Kakak ngajar di kelas berapa Kak? Kelas 8. Kelas 8 ya kakak-kakak. Nah, dari kelas 8 ini kakak kalau di dalam segi pembelajarannya itu bagaimana Kak? Merancang pembelajarannya itu bagaimana? Masih pakai RPP kah? Atau modul ajar sudah? Oh, kebetulan di SMP Negeri Atau 2 di sekolah kakak ini? udah Ya, di SMP Negeri 2 udah pakai kurikulum Merdeka, Kak Peggy. kurikulum berarti di SMP Negeri 2 udah pakai kurikulum Merdeka ya. Mm-mm. Jadi udah pakai modul ajar ya kakak? Iya, Oke, baik. Jadi kalau di Umer ini kakak penerapannya, penekanannya itu lebih ke mana kak? Di dalam proses pembelajarannya kak? Kalau misalnya kami kan di SMK nih kak, itu kan lebih ke apa namanya teknik dasarnya pengembangan teknik-teknik dasar. Nah itu kalau di SMP kira-kira apa kak? Apakah membangun fondasi geraknya ataupun mengeksplorasi gerakan-gerakannya? Boleh kakak ceritakan sedikit kak? kalau di SMP kayaknya nggak jauh beda, tetap juga dia di gerak spesifiknya, di gerak spesifiknya. Spesifiknya Jadi ya. kan, jadi kan kalau macam kalau dulu namanya olahraga bola besar, sekarang kan namanya permainan invasi gitu kan. Nah, Ya, seperti main pasti. bola basket itu, di situ hanya ditekankan gerak spesifik gitu. Gerak spesifik. Jadi diharapkan siswa itu menguasai gerak spesifik dalam permainan bola basket. Oh, seperti itu ya kak ya. Jadi kalau di kurikulum Merdeka ini ya kak ya, dia itu kalau misalnya di K13, nah itu kan biasanya kalau di RPP itu ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah itu yang diharapkan. Ya kalau di kurikulum Merdeka ini dia dari CP ya kak, capaian pembelajaran. Nah capaian pembelajaran ini dia ada elemen-elemen yang harus kita Iya, tekankan untuk bisa capaian ditingkatkan. Contohnya pembelajaran. ada elemen keterampilan geraknya, kemudian elemen pengetahuan geraknya, ya, kemudian elemen pemanfaatan gerak, ya kan? Nah, itu yang perlu ditekankan di kurikulum Merdeka ini. Nah, jadi seperti itu, Kak.
di dalam kurikulum Merdeka. Karena kakak udah paham lah, karena kakak sudah menjalankan kegiatan ini tahun ini atau tahun semalam kak, atau 2 tahun yang lalu, ya kak? Iya. Nah, kurikulum Merdeka ini kan mengadopsi dari apa ya kak? Karena krisis pembelajaran ya kan kak, dari yang masa COVID itu. Kalau di KTISP kan lebih, kalau kurikulum 2013 kan lebih ke penekanan pendekatan Sudah saintifiknya, 2 tahun yang ya lalu kan? Ada berjalan sisi, SMP 2. iya, Sudah SMP 2 2 tahun kak. yang lalu. Oke, baik, terima kasih kak. Jadi itulah yang diharapkan capaian pembelajarannya itu. Ya, elemen-elemennya itu yang mau kita tuntaskan, kita kembangkan, kita pilih salah satu. Iya, Jadi betul nggak Kak Begi. semua mesti uh, ya. Oke, baik kak. Oke kak Susi sudah bergabung. Kak Rahmat Bayu izin. Kak Muhammad Ikhwanul, Kak Yohana, ayo kak, ada tanggapannya dong. Jangan saya sama Kak Didi aja ini. Ayo kak, silakan. Halo kak. Halo. Oke, kita lanjut lah kak ya. Berhubung karena kawan-kawan pada sibuk nih. Baik, kita lanjut untuk ke materi yang kedua. Apa slide selanjutnya? Nah, di sini ya. Nah, menurut capaian pembelajaran PJOK di 2000 di kurikulum Merdeka 2024. Nah, ini ya Kak Didi yang saya sampaikan tadi, bahwasanya pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama Kak, mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Kemudian, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran, menekankan nilai-nilai fair play, kerjasama tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, inilah ya capaian pembelajaran PJOK di kurikulum Merdeka. Nah, ini yang diharapkan pemerintah kepada kita kakak-kakak. Ya, jadi capaian inilah yang mau kita harus tekankan di dalam proses pembelajaran. Ya. Oke, kita lanjut, Kak. Oke, Kakak. Nah, di sini kita coba mari berdiskusi ya sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silahkan ya tuliskan di kolom chat ya Kak atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Nah, ini kalau bisa sudah bisalah berpartisipasi. Nah, oke Kak, ini pertanyaannya kakak-kakak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, itu pertanyaannya. Silakan kakak-kakak untuk mengeksplornya di kolom chat. Ataupun kakak-kakak mau memberikan tanggapan kakak, klik raise hand yang ada di fitur chat LMS apa kita, Gmeet kita. Silakan. Itu pertanyaannya Kak. Jelas ya Kak? Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Silakan Kak. Silakan kakak-kakak. Kak Susi, izin Kak Susi. Halo Kak, silakan.
Halo, izin Kak. Susi, Kak Rahmat, Kak Muhammad Ihwanul, Kak Yohana. Silakan Kak. Kak Didi. Izin Kak lagi Kak. Ini kita dua kayak ini Kak Hmm, yang hadir tadi ini. Berikan itulah. tanggapan Kakak. Langsung aja lah ya, Hadir. nggak usah tulis-tulis lagi ya. Oke Kak, boleh Kak. Kita diskusi aja lah, langsung aja klik raise hand. Ya kita Ah, diskusi aja lah Kak terkait dengan ini. Karena saya tengok kawan-kawan kita pada sibuk semua ini. iya, Heran. maklum malam minggu mungkin ya kan. Iya iya mungkin Kak. Mungkin aja nih. Gantian, Sabtu semalam kan saya. Oh, Jadi kalau menurut silakan Kak. saya, Kak Peggy, mau apapun Ya. kurikulumnya, jelas kalau PJOK itu memang dia pembelajarannya jelas terpusat pada siswa. Siswa harus lebih aktif. Bagaimana kita memberikan pembelajaran, kemudian bagaimana kita mengaktifkan para siswa untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi sudah jelas kita memahami apa yang mata pelajaran apa yang kita ampu dan pelajaran apa yang kita sampaikan kepada siswa, jelas itu menjadi acuan kepada kita agar siswa dapat menguasai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan strategi-strategi pembelajaran yang kita berikan. Cuman kan dalam pembelajaran PJOK ini alasannya klasik sih memang Kak Peggy. Ya, Mungkin Kak. semua guru olahraga pasti mengalaminya. Jadi kan olahraga ini nggak terlepas dari sarana prasarana. Ya, benar. Jadi kalau sarana prasarananya atau support sistemnya dari sekolah baik, ya insya Allah pembelajaran juga bisa berjalan dengan baik. Gitu. Contohnya aja untuk permainan bola voli kami di tingkat SMP. Jadi itu kan kalau hanya untuk pembelajaran saja memang ya bisa bola-bola yang pernah ada dapat bantuan dari dinas pendidikan itu yang busa-busa itu ya bisa aja Iya, gitu iya, iya. kan. Kalau hanya sekedar untuk pembelajaran, cuman kan nggak sebatas hanya sebagai pembelajaran. Siswa juga ingin rasanya mengetahui bagaimana sih cara bermain bola voli misalkan dengan peralatan yang sesungguhnya gitu. Jadi kalaupun peralatan itu tidak sesuai, misalkan bola itu baru untuk servis saja tangan anak udah pada merah-merah, kesakitan semua, ya jadi anak-anak pun jadi apa ya, semangatnya jadi turun gitu. Baru sekali servis saja, Pak, udah sakit tangan saya Pak servis. Belum lagi passing lagi, ya kan. Jadi klasik lah kendala guru-guru olahraga di lapangan. Jadi mungkin itulah permasalahan yang ada di lapangan. Saya yakin kalau sarana prasarana mendukung semua, pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan guru mungkin juga memberikan pembelajaran kepada siswa bisa lebih semangat dari jumlah bolanya. Karena kan namanya kita praktek ini kan dengan banyaknya jumlah pengulangan, makin cepat siswa itu untuk menguasai. Jadi jangan satu bola untuk 32 siswa atau dua bola untuk 32 siswa. Paling nggak harus ada 4 bola. Jadi pengulangan itu lebih sering dan siswa lebih cepat untuk menguasai. Jadi untuk di SMP aja saya yakin sampai kelas 9 untuk servis saja pun masih banyak juga siswa yang belum menguasai. Servis bawah misalkan, banyak siswa, apalagi yang perempuan. Saya kira itu Kak Beni. Oke Kak, terima kasih Kak atas tanggapannya. Jadi ya kembali Kak, saya ingin bertanya Kak. Jadi kalau misalnya Kak eh, peralatan ataupun perlengkapan Kakak tidak memadai untuk memasuki materi yang contoh misalnya materi bola voli passing ya, tujuan pembelajarannya itu ingin siswa itu bisa melakukan passing. Namun untuk perlengkapan sendiri kurang. Itu apa yang Kakak lakukan biasanya?
Biasanya yang saya lakukan pertama mengajari mulai dari sikap geraknya dulu. Siswa memahami dulu konsep gerak untuk melakukan passing bawah itu bagaimana, mulai dari menggabungkan kedua tangan, kemudian perkenaan bola dengan lengan. Nah, baru berikutnya kalau memang bolanya misalkan cuman kebetulan kalau di sekolah itu ada dua bola. Ya dua itulah dibagi untuk dua kelompok gitu. Jadikan dua kelompok gitu maksud kakak ya. Iya. Oke. Dua bola itulah kita pada-padain untuk semua siswa bisa melakukan gerakan passing bawah, merasakan passing bawah bagaimana. Baik, nah jadi seperti itu Kak ya, diharapkan ya di kegiatan PKG kita ini yaitu kita mau rubah ya kan Kak, walaupun perlengkapan kita, peralatan kita tidak ada, namun kita coba melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan gerak dasar mereka. Nah itu yang diharapkan dari kegiatan kita ini. Jadi kita kan memang ya peralatan, perlengkapan itu memang sangat penting untuk menunjang kegiatan ya agar siswa itu lebih cepat dalam melakukan kegiatan. Namun ya kembali lagi, tidak semua sekolah itu memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Nah, disitulah kita sebagai guru PJOK, ya Kak, memberikan masukan-masukan ataupun ide-ide di dalam proses pembelajaran agar materi yang kita sampaikan itu sampai kepada siswa. Nah, seperti itu dengan cara ya mungkin kita membuat materi kita itu terdiri dari beberapa pos ya, misalkan bola cuma 2 ya, kita bisa buat itu menjadi 4 titik atau 4 pos ya, di mana kegiatan yang pos 1 pos 2 itu gerakan dasar ya, gerakan tanpa bola ya bisa kita lakukan ya. Di pos kedua gerakan maju mundur atau ditambah gerakan berlari atau gimana ya, kita tambah efektif ekstensinya. Dan yang di pos ketiga dan pos keempat itu melakukan kegiatan passing yang sebenarnya. Nah itu bisa kita lakukan kalau kita memang yang sudah saya sampaikan ya tadi Kak ya, kita harus pintar-pintar dalam memberikan materi kepada siswa agar siswa itu ya merasa tidak bosan. Nah seperti itu Kak ya, jadi kita di sini pandai-pandai merancang kegiatan pembelajaran kita, yaitu the interface ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan, membuat pos-pos di dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu, Kak. Oke, Kak, terima kasih. Kak Susi, gimana Kak Susi? Izin Kak Susi, berikan tanggapan Kak Susi. Ini cuma kami dua kayak ini yang melakukan kegiatan ini. Yang lainnya gimana ini? Kak Yohana, izin Kak Yohana. Halo Kak Yohana. Ya, Kak Yohana. Halo. Nah, ada kawan kita satu lagi nih, Kak Febrina. Ya, selamat bergabung Kak Febrina. Ya, Kak Febrina, sudah masuk? Halo, Kak Febrina, udah masuk belum jadi? Oke, Kak Febrina. Oke, kita lanjut ya, Kak. Nah, saya sebenarnya ingin sekali kawan-kawan kita ini memberikan pandangannya, pendapatnya terkait dengan modul 1.5 ini. Namun apalah daya ya, kakak-kakak, di setiap banyak lagi kesibukannya, jadi ya hasilnya kurang maksimal ya. Di sini yang baru aktif 2 ya, sementara yang bergabung sudah banyak ini saya lihat ya, cuman yang lainnya masih. Kak Yohana, izin Kak Yohana berikan respon Kak Yohana. Kak Yohana, halo Kak. Kak Susi, Kak Susi, izin Kak. Halo Kak. Halo Kak.
kakak-kakak. Halo. Kak Yohana. Halo, Kak. Izin, Kak. Kak Rahmat. Oke, baik. Masih banyak yang belum bergabung ya. Kita tunggu terus. Oke, baik ya. Terima kasih Kak Didi ya, selaku guru yang telah banyak memberikan ya ilmunya ya. Nah, satu lagi Kak Didi, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai, Kak? Izin, Kak. Maksudnya tujuan apa Kak Begi? Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, Kak? Tujuan yang bisa dicapai misalnya pembelajaran itu lebih kepada siswa gitu Kak, gerakan apanya udah tersampai nggak sama siswa kira-kira materi yang mau kita sampaikan? Tersampaikan kepada siswa, jelas bisa tercapai tujuannya karena pertama di kurikulum merdeka kita akan memberi pembelajaran itu kita sesuaikan juga dengan tingkat kemampuan siswa. Jadi kan kita juga bisa mengidentifikasi dulu asesmen awal pembelajaran. Jadi kita memberikan tujuan pembelajaran itu memang awalnya secara umum. Tapi kan kita di situ nanti baru bisa kita identifikasi mana siswa yang dia cepat menguasai, cepat memahami, mana yang tidak. Nah, itulah kita nanti pembelajaran berdiferensiasi tadi kan. Kita kelompokkan kembali siswa. Nah, saya kira itu, Kak Peggy. Iya. Jadi di sini kita kalau di kurikulum merdeka ini pembelajaran berdiferensiasi yang ditekankan. Ya kan, kita buat pos-posnya ya sehingga siswa tersebut ya itu tadi merasa ya materinya itu sampai ke mereka. Mereka bisa melakukan kegiatan itu dengan semangat ya. Jadi kan seperti yang sudah kakak sampaikan tadi, kalau mereka lebih banyak melakukan kegiatan, maka tingkat keberhasilan ya semakin besar dalam kegiatan. Nah, itu yang diharapkan dari kegiatan ya di kurikulum mereka. Semua itu siswa terlibat aktif di dalam kegiatan tersebut. Nah, seperti itu, Kak. Ya, jadi konteks kurikulum mereka ini apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ya, bisa. Karena semua itu siswa berperan aktif di dalam kegiatan. Nah, itu dia, Kak. Baik, Kak. Kak Susi, izin Kak Susi. Kak Susi. Kak Febrina, izin Kak. Kak Febrina nih baru. Mantap deh ya. Ya, Kak. Izin Kak. Boleh berikan tanggapan Kakak terkait dengan kurikulum merdeka ini, Kak? Apakah Kakak di sekolah Kakak sudah menerapkan kurikulum 2003 kurikulum merdeka, Kak? Iya, di sekolah saya, Pak, kelas 1, 2, 5 sudah pakai kurikulum merdeka, kelas 3 dan 6 masih K13, Kak. K13. Oke, berarti masih ada yang pakai K13. Jadi Kak, kurikulum 2013 ini bagaimana sih proses pembelajaran Kakak buat? Apakah sama dia dengan kurikulum 2013? Kalau saya rasa sih tidak ya, Kak ya, karena kalau kurikulum 13 itu kepada masih juga bisa dikatakan belum diferensiasi seperti kurikulum merdeka gitu ya kan. Lebih kalau kurikulum merdeka kan sama-sama tahu kita bahwasannya itu kan berpusat pada siswa. Nah, jadi kalau misalnya kurikulum merdeka itu berarti semuanya itu harus siswa yang melakukannya. Sedangkan kita itu hanya memantau gitu. Ya, mungkin kita ada juga lah memberikan arahan kepada siswa tersebut. Gitu dia, Kak. Ya. Jadi di sini tugas kita hanya sebagai fasilitator di dalam kegiatan pembelajaran ya, Kak. Nah, itu yang perlu ditekankan. Ya, baik. Udah nampak, udah ada 2 nih Bang Didi. Yang aktif nih Bang Didi.
Izin Kak Febrina. Kayaknya nanti kita 3 nih yang berperan nih. Kawan-kawan kita lagi pada sibuk semua karena malam minggu mungkin. Oke, lanjut kita ke slide selanjutnya. Ya Kakak, mudah-mudahan ya kita di sini ada 30 slide kayaknya. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, ini dia Kak. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke TP. Nah, jadi pemerintah ini Kak ya Kak, cuman hanya apa namanya? Memberikan ya sampai CP yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, elemen-elemen apa saja yang ditekankan oleh pemerintah yang harus dicapai. Nah, setelah itu guru juga sudah bisa menurunkannya lagi ya ke TP, tujuan pembelajaran. Jadi misalnya contoh ya Kak, di dalam permainan bola kaki ya, materi bola kaki. Contohnya kalau di kurikulum 2013, nah itu kan banyak itu ya tujuan pembelajarannya. Siswa dapat melakukan passing kaki bagian dalam, kemudian siswa mampu melakukan teknik dribbling, kemudian siswa mampu melakukan tendangan syuting. Nah, kalau di kurikulum ini bisa kita pilih aja salah satunya. Contohnya, misalnya siswa mampu melakukan teknik passing kaki bagian dalam, teknik passing ataupun seperti itu. Nah, jadi satu aja bisa. Nah, jadi lebih ringan lagi tugas kita, ya Kak. Jadi nggak semua, tinggal kita membuat penilaiannya bagaimana. Kalau kita boleh sih sebenarnya, ya kita mau melakukan tujuan pembelajarannya tadi, ya tiga tujuan pembelajaran tadi, ya siswa mampu melakukan kegiatan passing, siswa mampu melakukan teknik dribbling, siswa mampu melakukan teknik shooting, bisa. Cuma nanti kita juga yang repot. Repotnya di mana? Waktu penilaian. Nah, di sini kalau di kurikulum 2013 lebih ke penekanan ke gerak dasarnya, ya passing. Jadi kita enak melakukan penilaian kakak-kakak. Jadi seperti itu, ya. Oke, kita lanjut, ya Kak. Nah, itulah tadi pemerintah hanya menyampaikan sampai CP-nya aja, baru kita turunkan lagi ke TP. Tuh. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, ini bagaimana tanggapan kakak? Kak Didi, silakan. Bisa Kak Didi berikan tanggapan kakak? Ya, Kak Peggy. Ini apa nih? Ya. Memastikan ya. Memastikan kita sebagai guru dapat melakukan benar-benar menyasar ke tujuan pembelajaran. Ya. Ya, kadang saya pribadi pun sering juga ini langsung seperti ini ya, langsung fokus pada materi. Tanpa kita melihat dulu kemampuan awal para peserta didik. Jadi misalkan permainan bola voli yang tadi kita bahas, permainan bola voli. Jadi langsung aja, biasanya saya langsung aja fokus ke tujuan pembelajaran. Jadi saya harapkan siswa nanti semua bisa melakukan passing bawah, misalkan gitu kan. Melihat dulu ya, siswa tersebut banyak yang belum bisa ya kan Kak. Jadi melihatnya itu setelah proses pembelajaran gitu. Mungkin tanpa dilakukan di awal dengan pertanyaan pemantik misalkan gitu kan. Ya, apakah siswa pernah bermain bola voli dengan pertanyaan seperti itu misalkan. Terkadang itu terlewatkan langsung aja. Ya. Jadi bagaimana memastikannya pengajaran benar-benar masa, berarti tetap juga tujuan pembelajaran juga harus kita tekankan agar kegiatan kita itu dapat berjalan dengan baik ya Kak. Nah seperti itu. Baik, lanjut
Kak Febrina, bisa Kak berikan tanggapan Kak? Izin Kak. Ya, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Ya, tadi udah dikatakan sama Kak Didi bahwasannya ya memang harus kita tengok dulu kemampuan siswa kita, baru kita bisa menyasar ke tujuan pembelajaran yang kita lakukan lah untuk hari ini contohnya gitu kan. Jadi karena kan memang kalau kurikulum merdeka itu berpusat pada siswa, berarti kita nggak bisa memaksakan semua siswa itu harus pandai passing semuanya. Cuman kan harus tujuan pembelajarannya harus bisa teknik dasar bola voli gitu. Jadi kan teknik dasar itu banyak gitu kan. Kemudian Iya. pengajaran, ya kalau misalnya dibilang karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi, ya sama. Masih juga diterapkan juga di sekolah gitu kan. Karena yang kita baca mungkin dari babnya lah. Pelajaran bola kecil, contohnya kepada anak SD gitu ya kan. Oh berarti yang kita harus lakukan adalah mengajari anak-anak cara melempar, Iya. cara menangkap bola, cara memukul bola gitu ya kan. Tanpa kita harus lihat murid kita bagaimana kemampuannya. Tapi di situ pun di proses pembelajaran, ya, di proses pembelajaran pun kita bisa lihat, di situ nanti kita bisa lihat bahwasannya peserta didik kita tadi apa yang Dibutuhkan. apa yang peserta didik kita mampukan kan beda-beda tadi saya bilang tadi kan. Nah jadi di situ juga kita bisa lihat peserta didik kita. Itu dia. Oke, baik. Terima kasih Kak atas masukannya atau tanggapannya. Ya, jadi memang ya kalau untuk memastikan pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran, ya kita harus melihat dulu kemampuan siswa kita. Kemudian kita rancanglah kegiatan pembelajaran kita sesuai dengan kemampuan siswa yang telah kita identifikasi tadi. Karena nggak semua siswa itu mampu melakukan atau kita harapkan itu siswa itu ya harapan kita kepada siswa besar ya kan. Padahal tidak semua siswa itu bisa melakukan kegiatan karena seperti yang kita ketahui bahwa ya siswa ini memiliki karakternya masing-masing. Jadi itu yang perlu kita tekankan. Jadi di sini ya kita bisa menaikkan tingkat kesulitan dan juga bisa menurunkan tingkat kesulitan. Setelah kita Setelah kita lakukan yang namanya identifikasi ataupun setelah kita lakukan diagnostik seperti itu, Kak. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya, Kak. Oke, kita masuk di slide 14 ya. Karena di sini proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Nah, yang pertama ya kakak-kakak mengidentifikasi capaian pembelajaran. Ya, kemudian yang kedua menentukan metode penilaiannya kakak-kakak. Dan yang ketiga merancang ya. Maaf. Yang ketiga itu pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, di sini proses backward design itu ya. Di sini kalau backward design ini berkaitan dengan modul ajar, Kak. Nah, jadi 3 ini harus nampak di modul ajar Kakak. Yang pertama itu mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua menentukan metode penilaiannya. Ya, penilaiannya bagaimana? Apakah rubrik penilaian atau apa? Ya. Nah, itu penilaian. Baru merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, di situ harus nampak di modul pembelajaran karena kita di kurikulum Merdeka ini menggunakan modul ajar. Ibaratnya sama seperti RPP. Kalau di K13 ya, RPP. Kalau di modul kalau di kurikulum Merdeka itu modul ajar. Nah, jadi seperti itu kakak-kakak. Baik, kita lanjut ya kakak-kakak. Oke, nah pesan kuncinya di sini bahwa backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga
pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Hampir sama ya Kak, dengan kurikulum 2013 ya. Tapi ini lebih spesifik lagi ya, kita lebih ke penekanan tujuan pembelajarannya kakak-kakak. Nah, seperti itu ya Kak, backward design. Jadi di sini terkaitan dengan modul ajar ya kakak-kakak, ya rencana. Nah, kita masuk di aktivitas kedua ya kakak-kakak. Ya, aktivitas kedua kita ini, nah, menyusun program PJOK, penyusunan program PJOK. Oke, ini kita lihat. Nah, kurikulum berbasis standar ya. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Sepakat kakak-kakak? Kira-kira dengan ini? Kakak? Tidak, Kak, tidak. Tidak ya? Oke. Kemudian, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Kira-kira sepakat kakak dengan ini? Buku teks itu jadikan kurikulum? Enggak, Kak, enggak. Oke, sama ya kak. Oke, kita lanjut. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Berarti setuju ya kakak-kakak terkait dengan kurikulum, suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari ya, karena kita ketahui bahwa PJOK ini tadi yang sudah disampaikan Kak Didi tadi itu ya, keterkaitan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, itulah yang harus dikembangkan. Oke, lanjut. Oke, kakak-kakak. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka. Satu, yang pertama struktur kurikulum. Dua, capaian pembelajaran. Tiga, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Nah, jadi seperti itu ya Kak. Kurikulum ini ya seperti yang kita ketahui rencana pembelajaran. Ya, rencana pembelajaran itu di sini mencakup tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian yang digunakan oleh guru, kakak-kakak. Jadi di sini inilah komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka, kakak-kakak. Ingat 5 ini Kak, struktur kurikulumnya, capaian pembelajarannya, kemudian pembelajaran dan asesmennya, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Jadi inilah yang harus kita pahami, kakak-kakak. Oke, kita lanjut. Oke, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Nah, agar memakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira ya buat Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, ini dia Kak. Jadi di kurikulum merdeka ini ya lebih fleksibel lagi Kak. Ya. Karena di sini kita bisa lihat ya siswa dapat melakukannya berdasarkan kondisi yang ada. Baik, lanjut. Nah, di sini mari berbagi cerita pada saat Bapak dan Ibu menyusun kurikulum PJOK. Oke, Kak? Lanjut. Nah, ini pertanyaan. Bagaimana Bapak atau Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Jika bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai
bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan Kak. Open mic. Kak Febrina. Bisa Kak? Kak Didi dulu lah, Kak Didi. Kak Didi. Kak Didi, silakan Kak Didi. Izin Kak. Ya, kalau pengalaman saya Kak Peggy dalam menyusun program PJOK Ya, sebagai pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK, ya, yang pertama kita tadi acuannya kita di CP dulu. Setelah di CP baru kita turun ke TP. Nah, ya, di situ baru saya melihat daya dukung dulu. Yang pertama, daya dukung dari fasilitas pembelajaran yang akan kita lakukan nanti mendukung atau tidak. Nah, kemudian yang berikutnya termasuk di situ juga lah buku. Jadi buku pembelajaran yang dipegang oleh anak-anak. Nah, di situ saya lihat dulu materi-materinya. Baru di situ nanti baru saya sesuaikan dengan CP, baru turun dengan TP. Kemudian untuk prakteknya nanti saya sesuaikan dengan sarana prasarana yang mendukung untuk pembelajaran PJOK. Saya kira itu Kak Peggy. Oke Kak, terima kasih atas pemaparannya. Silakan Kak Febrina untuk memberikan tanggapan Kak. Izin. Ya, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Nah, jadi kalau misalnya kita punya program PJOK untuk mengembangkannya menjadi kurikulum mata pelajaran PJOK, harusnya yang pertama kan dalam modul itu harus tahu kita menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas gitu. Jadi kita harus membuat pertama itu tujuan pembelajarannya yang jelas, kemudian yang kedua itu memilih materi yang relevan dan edukatif, kemudian menggunakan pendekatan pembelajaran yang menarik atau inovatif. Nah, jadi untuk merancang program PJOK menjadi bagian dari pengembangan kurikulum itu harus tahu kita poin-poin apa aja yang harus kita kembangkan agar menjadi pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Nah, itu aja lah, Kak. Oke, terima kasih Kak Febrina. Oke, Kak Mulyono. Izin Kak Mulyono. Selamat datang. Izin Kak, boleh beri tanggapan Kak? Ya, baru masuk ini, belum tahu ini. Ya, ini Kak, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Apa ya? Belum paham kali ini. Belum paham kali Kak? Oke, baik ya. Baik, terima kasih ya Kak. Nanti kita masuk dulu ke kawan-kawan yang lain ya. Kak Yohana. Kak Yohana, izin Kak. Kak Yohana. Kak Rahmat, Bayu, izin Kak. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Nah, di sini kakak-kakak ya, ada nggak program PJOK yang untuk mengembangkan kurikulum ya, pengembangan kurikulum pada mata pelajaran PJOK? Kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapan kakak-kakak? Oke, seperti yang disampaikan Kak Ninta sudah tepat, Kak Didi juga sudah tepat. Ya, kita harus tahu dulu ya arahnya mau kemana ya. Baik.
Oke. Masuk slide dua. Yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Oke, Kak Didi silakan. Gas terus, Kak. Jangan kasih balik badan. Apa saja selama ini yang Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai? Kalau menurut saya, bagaimana cara kita memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa dan menunjang kehidupannya. Jadi kan dalam pembelajaran PJOK itu seperti yang tadi di awal, kita tidak hanya dapat mengembangkan fisiknya, tapi kita juga bisa dapat mengembangkan mentalnya, emosionalnya, intelektualnya. Saya kira itu Kak Begi. Oke, baik. Jadi ada yang didapat dari anak-anak ya Kak. Seperti itu ya Kak ya, yang bernilai. Tidak hanya fisiknya saja, tapi pengetahuannya bertambah, kemudian emosional sosialnya juga dapat. Nah, itu menjadi ya penting buat dipelajari oleh murid. Baik. Kak Mulyono, izin Kak? Ya. Berikan tanggapan apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Ya, saya rasa nggak jauh beda sama Kak apa tadi? Kak Didi. Kak Didi ya? Iya. Ya. Ya, selain pengembangan fisik, ya pengembangan sosialnya, emosionalnya, intelektualnya juga, itu yang perlu. Maka itu kadang ya menurut pengalaman ya, anak yang rajin berolahraga atau aktif itu intelektualnya di kelas pun ya lebih bagus gitu. Itu menurut saya pengalaman pribadi. Nah, itu aja Kak. Oke. Kalau boleh tahu Kak, kalau nilai kerjasamanya kira-kira atau sosial emosionalnya bisa nggak Kakak lihat? Kalau kerjasamanya ya cukup aktif juga karena untuk kurikulum kemarin itu yang namanya kurikulum K13 itu kan ada sistem berkelompok, kerja berkelompok, berdiskusi. Jadi mereka nampak aktif itu bekerja. Sama apalagi kalau kita buat permainan-permainan di lapangan. Nah, itu kompak mereka. Jadi nilai-nilai sosialnya itu sudah cukup bagus. Itu Kak. Baik, terima kasih. Kak Febrina, izin Kak. Silakan. Ya, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Saya rasa semua pembelajaran di kelas PJOK saya anggap ini menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid, gitu ya kan? Karena sama-sama tahu kita bahwasannya dalam pembelajaran PJOK itu kita mengajarkan keterampilan fisik, ya kan? Baik itu motoriknya, bisa seperti lari, lompat, ya, semua jenis olahraga yang kita ajarilah kepada anak peserta didik kita kan. Kemudian kerjasama tim, mengajarkan pentingnya kerjasama, komunikasi, strategi dalam satu tim atau kelompok, yang kita bagi kelompoknya kepada peserta didik kita. Kemudian kesehatan dan kebugaran. Nah, di sini juga kita mengajarkan kepada peserta didik tentang kebugaran jasmani, pola makan sehat, menjaga kesehatan fisik dan mental. Kemudian nilai sportivitas, mengajarkan tentang sikap fair play, apalagi kalau misalnya ada pertandingan gitu kan. Kita harus menghargai lawan dan menerima kemenangan atau kekalahan kepada peserta didik. Disiplin dan ketekunan, mengembangkan sikap disiplin dalam berlatih dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Keterampilan dasar olahraga. Nah, di sini kita memperkenalkanlah kepada peserta didik kita cabang olahraga, teknik dasar. Nah, kesadaran lingkungan kita, tanggung jawab kepada satu tim, pengelolaan. Kemudian juga harus bisa menjaga emosi, gitulah dia kan, melalui aktivitas fisik. Nah, jadi makanya saya bilang dari awal bahwasannya semua yang kita pelajari untuk peserta didik kita itu
adalah sesuatu yang bernilai untuk dipelajari di kelas PJOK. Itu dia, Kak. Oke, Bang. Jadi semua pun yang harus kita berikanlah kepada siswa kita ini, ya kan Kak? Oke. Baik dari fisiknya, kemudian dari keterampilan pengetahuannya, kemudian dari sosial emosionalnya, ya, itu harus kita berikan penilaian ya, yang bernilai kepada mereka. Jadi mereka bisa mengingat kegiatan mereka ini sampai sepanjang hayat. Oke, mungkin itu Kak. Terima kasih ya atas tanggapan kakak-kakak. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Ya kakak-kakak. Oke, kita masuk selanjutnya. Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Jadi ini pertanyaan kakak-kakak, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Silakan Kak Didi. Halo Kak Didi, izin. Ya, halo Kak Peggy. Ya, jadi kita 3 nih Kak, berempat lah. Iya. Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan ini semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Mengintegrasikan ini maksudnya apa Kak Peggy? Menyatukan Kak. Menyatukan ya? Iya. Keterampilan, kemudian pengetahuannya dengan pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang berlaku. Iya, ya mungkin menurut saya menyatukannya dengan selama proses pembelajaran berlangsung, di situ kita juga bisa langsung melakukan assessment kan Kak, assessment awal pembelajaran, assessment pada saat pembelajaran, dan assessment saat setelah pembelajaran atau merefleksi kembali. Jadi disitulah kita menyatukan semua apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita tadi, apakah sudah tercapai atau belum. Nah itulah di situ pada saat proses pembelajaran itulah kita bisa lakukan semuanya mulai dari asesmen awal sampai akhir. Saya kira itu Kak Peggy. Oke, terima kasih kepada Kak Didi. Ya, jadi mengintegrasikannya semua ke dalam proses pengembangan kurikulum ya. Baik, tanggapan Kak Mulyono, izin Kak. Izin Kak Mulyono. Kak Rahmat, bisa berikan tanggapan Kak Rahmat? Kak Yohana, izin Kak. Halo. Halo. Kak Febrina, izin Kak Febrina. Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu akan, mana pertanyaannya Kak? Bentar, ini dia. Bisa. Oke. Bagaimana ini Kak? Ya, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Ya, untuk mengintegrasikannya itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK, ya kita harus ngikuti tujuan kayak sekarang modul ajar gitu kan. Ya, CP, ATP, itu semua yang harus kita ikuti untuk mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan. Jadi di situ
poin-poinnya yang harus kita kembangkan semuanya ke dalam kelas kita gitu kan. Nah, jadi apa ya, kita ikuti aja lah semuanya sesuai dengan modul ajar yang kita ampuh untuk peserta didik kita. Nah, itu aja lah Kak, mungkin. Oke, terima kasih kepada Kak Febrina yang telah memberikan tanggapannya. Langsung kita masuk ke pertanyaan atau slide selanjutnya ya kakak-kakak ya, berhubung kita ya hanya 3 orang yang aktif ya Kak, karena yang lain pada sibuk semua. Jadi sini 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. 1, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. 2, konteks masyarakat. 3, waktu. 4, alokasi jam pelajaran. 5, cakupan dan tahapan. 6, teknologi. Jadi disinilah faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Jadi ya 6 ini yang mempengaruhi di dalam kegiatan program PJOK. Lanjut. Nah, kita sudah masuk di aktivitas yang ketiga ya. Ini aktivitas terakhir di dalam kegiatan kita. Kakak-kakak nanti bisa mengeksplor karena mungkin ada beberapa slide lagi, 5 slide ya. Ya, sesuai dengan durasi waktu kita Kak ya, di 2JP. Tadi kita mulai jam 1 lewat. Kemungkinan kita selesai nanti jam 3 lewat juga. Jadi di sini kita coba mengeksplor ya karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, di aktivitas ketiga kita ini kakak-kakak. Oke, kakak-kakak. Lanjut ya. Nah, menurut Bapak atau Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Silakan, Kak Didi. Kak Didi. Ya, Kita tadi sudah membahas banyak ya. Ada kata kunci yang berulang kali kita bahas mungkin. Kira-kira apa sih Kak Didi? Kayak membahas tentang tujuan pembelajaran ya Kak Pi? Iya, benar sekali. Tujuan pembelajaran dari kurikulum Merdeka yang pada dasarnya ya Kak, kurikulum ini tadi ya, kurikulum Merdeka ini penekanannya itu terhadap di tujuan pembelajaran yang lebih dispesifikkan itu. Jadi apa yang Kakak dapat dari kegiatan tadi Kak? Kira-kira Kak? Jadi lebih paham lagi Ya. tentang kurikulum Merdeka khususnya untuk PJOK. Seperti yang tadi Kak Peggy sudah sampaikan tentang pembelajaran berkelompok, walaupun sarana prasarana terbatas, banyak strategi pembelajaran yang bisa diterapkan. Sehingga semua peserta didik dapat menerima pembelajaran dengan baik, secara menyeluruh, secara bermakna, sehingga tidak ada lagi siswa yang tidak mendapatkan pembelajaran atau tidak aktif dalam pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Didi yang telah memberikan tanggapannya. Jadi di sini ya ada kata kunci ya dari kegiatan kita kurikulum Merdeka, khususnya di kurikulum Merdeka apa yang ditekankan ya. Baik, kepada Kak Mulyono, izin Kak Mulyono. Kak Mulyono. Kak Mulyono, izin ya. Kata kunci kira-kira di dalam kurikulum 2000 kurikulum Merdeka ini apa kira-kira Kak?
Kata kuncinya kalau menurut saya ya tujuan pembelajaran itu. Iya. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran PJOK itu? Oke. Jadi kalau kita nggak mengetahui apa tujuannya, ya percuma aja kita untuk melaksanakan pembelajaran. Maka itu kata kunci itu ya tujuan pembelajaran kita. Maka itu yang selama ini kita pelajari ya di kurikulum Merdeka ini, apa-apa yang kurang di masa lalu, inilah kita perbaiki dengan adanya pelatihan-pelatihan ini. Karena kita kan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Iya. Itu aja, Kak. Baik, terima kasih ya Kak. Tepat sekali ya. Jadi ada perkembangan setiap kurikulumnya ya. Seperti yang kita ketahui sudah kita bahas tadi di awal di aktivitas pertama, bahwasanya kurikulum ini pasti ya Kak, pasti berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, itu kita tahu juga ya tadi Kak, kurikulum apa saja yang sudah kita lalui dan memiliki beberapa ciri khas. Sebagai contoh yang sudah kami paparkan tadi ya sama Kak Didi tadi, ada kurikulum ya KBK, kurikulum berbasis kompetensi, kemudian KTSP yang tahun 2006 itu apa saja jargonnya. Ya, contohnya KTSP tadi standar kompetensi dasar. Nah, itu yang ditekankan di kurikulum tersebut. Kemudian di kurikulum 2013 itu lebih ke pendekatan saintifiknya yang 4C itu ya Kak. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum Merdeka ini ya seperti yang sudah saya sampaikan ya, yang sudah kita diskusikan. Nah, itu lebih ke penekanan terhadap CP ya, yang dari pemerintah itu CP ya, capaian pembelajaran itu terkait dengan elemen-elemen. Ada 4 elemen yang sudah saya sampaikan. Elemen keterampilan gerak, kemudian elemen pengetahuan gerak, elemen pemanfaatan gerak, dan elemen pengembangan karakter. Nah, itulah yang ditekankan pemerintah ya. Kemudian itu kita turunkan lagi kakak-kakak. Ya, kita turunkan lagi ke tujuan pembelajaran. Nah, dari kita ambil salah satu elemen tersebut aja, tidak semua mesti elemen itu masuk di dalam kegiatan di pembelajaran kurikulum Merdeka ya. Khususnya di modul ajar ini, kita berkaitan dengan modul ajar biasanya ini ya, modul ajar. Nah, elemen itu satu aja. Misalnya elemen keterampilan gerak. Nah, di situ tujuan pembelajarannya apa yang mau kita berikan kepada siswa. Seperti itu kakak-kakak. Ya, misalnya kegiatan passing, ya udah passing aja yang kita tekankan, tidak mesti masuk lagi ke smash ataupun service. Nah, tidak seperti itu di dalam, contohnya di dalam pembelajaran ataupun materi bola voli kakak-kakak. Jadi di sini elemen sudah diturunkan pemerintah, kemudian kita turunkan lagi ke tujuan pembelajaran. Lebih spesifik lagi dia Kak, lebih spesifik lagi. Baru masuk ke ATP-nya, kegiatan-kegiatan alur ATP-nya. Ya kakak-kakak. Nah, seperti itu. Kalau menurut Kak Febrina, gimana Kak Febrina? Kak Febrina? Ya. Kalau menurut Kak Febrina bagaimana? Iya, kata kunci yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK menurut saya itu adalah kata kuncinya itu adalah memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih minat belajar mereka, mengurangi beban. Pokoknya kata kuncinya itu adalah membiarkan siswa itu memberi kebebasan apa yang kemampuan apa yang mau dia asah. Kemudian ya itu aja sih yang sering berulang kali kalau untuk mengembangkan kurikulum PJOK ya, memberikan kebebasan kepada siswa sih Kak menurut saya. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Febrina ya. Jadi kata kuncinya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan. Ya, memang betul ya, di kurikulum kurikulum Merdeka ini ya, siswa itu harus terlibat aktif di dalamnya. Tidak ada lagi, kembali lagi ke materi kita yang lalu-lalu ya,
isu-isu ya, isu-isu PJOK ya. Nah, di sini ke depannya ya kakak-kakak tidak ada lagi hal seperti itu ya, siswa tidak lagi melakukan aktivitas. Nah, kenapa siswa tidak melakukan aktivitas? Tentu ada yang perlu kita benahi. Ya, salah satunya ini dengan kurikulum merdeka yang sudah diberikan kepada kita ya untuk dikembangkan. Jadi lebih enak lagi, lebih fleksibel lagi. Semua kegiatan itu siswa yang melakukan. Kita di sini hanya sebagai fasilitator kegiatan. Nah, ya, jadi siswa semua yang bergerak, kita hanya memantau ya, melihat. Nah, seperti itu. Baik, lanjut ya kakak-kakak. Oke. Baik, di sini apakah yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni fokus pada materi esensial, ya, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Dua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Tiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, itu apakah kita sudah bahas di dalam modul ini kakak-kakak? Sudah ya kak ya, karena fokus pada materi esensial ya, situ sudah kita bahas. Kemudian pengembangan kompetensi dan karakter, jelas fleksibilitas pembelajaran ya, disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan. Nah, itu sudah kita bahas tadi kakak-kakak. Baik, lanjut. Nah, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Oke, kakak-kakak. Nah, ini Ki Hajar ya menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat diperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, itu adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, baik kakak-kakak, ini ya. Nah, pada akhir sesi ini ya Bapak Ibu, nah peserta dapat memahami karakteristik ya utama kurikulum merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, seperti yang sudah saya munculkan di slide sebelumnya ya kakak-kakak, itulah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas ya, yang berkualitas dengan backward design. Nah, itu yang diharapkan dari kegiatan kita pada hari ini. Baik, kakak-kakak. Oke. Baik, kakak-kakak, ini coba kita diskusikan sedikit aja, Kak, terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, terkait dengan kurikulum merdeka. Menurut Kak Didi, bagaimana Kak Didi? Ya, kalau menurut saya mencerminkan kurikulum merdeka tadi, karena di dalamnya tadi kita dituntun untuk dapat memberikan pembelajaran kepada seluruh siswa, kita sesuaikan dengan kebutuhan para siswa. Kemudian semoga nanti pembelajaran kita berikan itu bermakna dan
berguna bagi kehidupannya kelak, menunjang kehidupannya. Kemudian tadi kan dengan kurikulum Merdeka berdasarkan Ki Hajar Dewantara tadi terdapat 3 karakteristik tadi ya Kak. Ya. Jadi Ya, dalam betul. penyusunannya itu kita fokus pada materi yang esensial, mana yang menurut kita penting itulah yang kita pakai. Kemudian kita sesuaikan dengan kompetensi dan karakter peserta didik. Kemudian pembelajarannya yang bersifat fleksibilitas. Saya kira itu Kak Peggy. Oke, terima kasih kepada Kak Didi yang telah memberikan tanggapannya terkait dengan Ki Hajar Dewantara ya dengan kurikulum Merdeka. Kemudian Kak Febrina, silakan Kak Febrina. Ya, menurut saya Kak, kaitannya antara Ki Hajar Dewantara dengan kurikulum Merdeka itu bahwasannya memberikan kebebasan kepada kita selaku pendidik dalam mengembangkan metode sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa. Ya, jadi kita bisa lihat, kita bisa kembangkan, berarti kita bisa diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum yang kita ajarkan kepada materi yang kita ajarkan kepada siswa sesuai dengan karakter siswa kita sendiri gitu ya Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Febrina yang telah memberikan tanggapannya. Kemudian terakhir Kak Mulyono, silakan Kak Mulyono. Ya, kalau menurut Ki Hajar ini kan menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini kan kita dituntut dengan kebebasan. Kebebasan anak-anak untuk berekspresi apa yang mereka inginkan, mereka senangi dalam pembelajaran PJOK. Jadi kita sebagai guru memfasilitasi apa yang menjadi kesenangan atau kemampuan atau keterampilan si anak-anak itu untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Jadi anak-anak ini berkembang sesuai dengan kodratnya sendiri. Itu aja Kak. Oke, terima kasih. Sesuai dengan apa yang saya harapkan ya. Jadi kedepannya kita sudah tidak bingung lagi terkait dengan kurikulum 2013, kurikulum Merdeka ya kakak-kakak. Kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan. Jadi kita kembalikan lagi kepada siswa-siswi kita ya di dalam kegiatan materi pembelajaran ya. Tidak ada lagi siswa-siswi yang ya tidak melakukan kegiatan ya. Jadi di sini kita lebih fleksibel ya di kurikulum ini ya. Itu yang diharapkan ya kepada kakak-kakak semua nantinya untuk kedepannya bisa membuat pembelajaran lebih menarik. Oke kakak-kakak, mungkin ini kegiatan kita ya sudah waktu kita ya 1,5 jam ya 2 GP ya kakak. Kita mulai tadi jam 1 ya. Jam 1 ini udah jam 3 ya. Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan ya kakak-kakak, saya minta ya untuk menutup kegiatan kita ini dengan doa ya kepada Kak Mulyono. Izin Kak Mulyono terakhir ya untuk menutup kegiatan kita ini dengan doa. Silakan Kak. Halo Kak Mulyono. Ya Kak. Izin Kak. Oke, untuk menutup kegiatan tatap maya ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai.
Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Kak Mulyono yang telah membawakan doa. Ya, mudah-mudahan apa yang uh, kita doakan dapat terwujud di dalam kegiatan kita. Oke, oke, baik kakak-kakak, terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Ya, saya harapkan untuk kedepannya ya semua lebih terlibat di dalam kegiatan karena nanti ada catatan-catatan ya yang datang. Ya, kakak datang, ya izin kakak, karena kita sebentar lagi itu akan kegiatan luring ya, satu pertemuan lagi ya kakak-kakak, satu pertemuan lagi itu nanti di modul 1.6 ya. Nah, itu nanti itu pertemuan kita untuk di modul 1 ya kakak-kakak. Lah baru kita masuk ke luringnya kakak-kakak, ke luringnya ya. Dan luringnya nanti itu nanti akan ada pemberitahuan ya siapa yang aktif dan tidak aktif itu nanti nampak ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak sendiri harus tetap semangat dalam kegiatan dan izin kakak-kakak ya nanti kakak buat modul ajar ya, modul ajar sesuai dengan apa yang diharapkan tadi, ada karakter-karakter apa karakteristiknya tadi, modul ajar tadi apa, ada TP, ATP ya kakak, nanti ada tugasnya itu kak ya. Kemudian membuat video pembelajaran 30 menit ya. Itu sudah bisa kakak rancang ya tanpa ada jeda atau tanpa diedit ya kakak-kakak. Izin kak, bisa kan kak? Itu nanti tugas Modul kita. modulnya itu satu materi aja Kak Peggy. Iya, satu materi aja kak, satu materi. Iya, Bebas. baik. Mau materi apa? Mau materi permainan invasi, kemudian permainan net, terserah, bebas ya kak. Oke. Kemudian untuk video pembelajarannya ya udah bisa kakak rancang, kakak buat, nanti tinggal upload ya kak. Karena kita sebentar lagi udah masuk di ke apa namanya? Luring ya tanggal 13 kalau nggak salah. Kemarin sudah saya sampaikan ya pada kakak-kakak. Izin kak, saya hentikan dulu rekaman untuk sharing. Oke. Oke kak.